lockdown, hingga penumpukan massa. Grand Design mau tumbangkan Jokowi. Dilansir dari siwo.com, ditulis oleh Nina Nur. Virus corona COVID-19 memang jahat, penyebarannya cepat, dan korbannya pun sangat banyak. Para tenaga medis yang biasanya kita percayai sangat tangguh terhadap penyakit, turut jadi korban. Sangat mengerikan dan sungguh sebuah ancaman kematian yang nyata. Namun, ada yang lebih jahat dari virus itu, yakni orang-orang yang justru memanfaatkan wabah corona demi kepentingan pribadi mereka, yang tentunya jauh sekali dari tujuan mulia menyembuhkan para pasien terinfeksi COVID-19. Apakah kepentingan mereka? Bermacam-macam, namun intinya tetaplah satu, yakni keuntungan buat diri sendiri. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan khususnya infrastruktur digenjot besar-besaran. Itu bisa jadi sama dengan sumber duit yang banyak bagi sekelompok orang. Anggarannya saja mencapai ratusan triliun rupiah atau puluhan juta dolar AS. Sayangnya, bagi mereka yang sudah terbayang mendapat potongan kue itu, anggaran di zaman Jokowi sangat dijaga. Uang keluar hanya buat rakyat. Memang, masih ada yang bocor di sana-sini, yang terungkap dalam kasus korupsi pejabat, bahkan setingkat menteri, namun jumlahnya tidak sampai keburu banyak ketika akhirnya ketahuan. Belum lagi di soal migas dengan mafianya yang makin terpojok dan bahkan dilawan terang-terangan oleh Jokowi. Kekuasaan asing di blok migas pun makin kecil porsinya. Tidak bisa lagi sembarangan merayu apalagi memaksakan penguasaan mereka karena Jokowi sudah memutuskan. Seperti Jokowi memutuskan untuk mengakuisisi 51% saham Freeport. Pihak asing tidak punya pilihan kecuali mengikuti apa kata Jokowi. Negara-negara adidaya memandang tinggi seorang Jokowi. Mau dapat keuntungan? Ya ayo diusahakan bersama dengan integritas tinggi tanpa sedikit pun yang masuk ke kantong Jokowi pribadi. Di dalam negeri, Jokowi dikawal oleh TNI dan Polri yang sangat solid. Satu keuntungan yang sulit dilawan oleh mereka yang ingin menumbangkan Jokowi dengan cara kasar, cara kelas ala militer. Dan ketika Jokowi terus saja unggul dalam mekanisme pemilu yang demokratis, maka cara lain pun dicari-cari. Wabah corona, virus super cepat yang belum ada obatnya, adalah sebuah bencana bagi bangsa ini. Seperti halnya di negara-negara lainnya, dampak corona bahkan sampai ke ekonomi, bisa melambatkan pertumbuhan ekonomi, bahkan mencapai nilai minus. Bencana bagi kita, tapi jadi keuntungan, jadi opportunity bagi mereka yang jahat itu. Rencana busuk pun disusun, sampai jadi sebuah grand design yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Siasat pertama yang dijalankan adalah pemaksaan lockdown dengan alasan pencegahan penularan virus. Lockdown diserukan oleh berbagai pihak, dari politisi hingga ahli medis, yang kalau ditelusuri sih ada benang merah keterkaitannya dengan politisi tertentu. Juga diserukan oleh seorang gubernur yang kita tahu sudah sejak dulu menyimpan dendam pada Jokowi. Tidak perlu saya paparkan lagi efek buruk lockdown terhadap rakyat yang bisa berujung chaos. Di negara-negara lain sudah banyak contohnya, contoh efek buruk dan contoh tidak efektifnya lockdown. Selain seruan lockdown, prediksi jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 pun turut dimainkan. Diberitakan ramai soal prediksi skenario terburuk 6.000 kasus corona dalam 2 minggu di Jakarta oleh gubernurnya. Ini disampaikan pada tanggal 11 Maret 2020, jadi 2 minggunya ya sekitar tanggal 25 Maret 2020. Seorang ahli medis yang menyerukan lockdown juga membuat proyeksi kasus terinfeksi di akun media sosialnya dengan menyebut angka 1,2 orang terinfeksi atau meninggal dalam waktu 40 hari. Postingan ini hampir serupa dengan prediksi sang gubernur, juga di saat hampir bersamaan, yakni pada tanggal 15 Maret 2020. Kebetulan, sampai saat ini sebenarnya kebusukan sudah mulai tercium, apalagi ketika terjadi penumpukan calon penumpang bis Transjakarta pada tanggal 16 Maret 2020. Seakan menjadi jalan penularan virus untuk mencapai angka yang sudah disebutkan sebelumnya oleh si gubernur. Tentunya, dia berkelit bahwa hal itu adalah sebuah upaya memberikan efek kejut. Masa? Lalu kenapa dia sendiri tidak pernah berkeliling, belusukan meninjau warganya? Kerjanya hanya konvers di kantornya sendiri. Sekali keluar kantor, malah mengunjungi para hewan di Ragunan. Kenapa si gubernur tidak berani meninjau penumpukan calon penumpang yang mengular di halte-halte Transjakarta? Sama saja dengan menanyakan mengapa penumpukan massa penjual dan pembeli di Tanah Abang yang sedang disorot media beberapa hari ini seakan dibiarkan saja. Apakah karena skenario terburuk di akhir Maret itu akhirnya gagal? Lalu kenapa si gubernur dalam wawancaranya dengan media asing beberapa hari lalu menyebutkan lagi angka besar, yakni
80.000 kasus corona. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 6 Mei 2020. Apakah ini jawabannya? Karena pada tanggal 14 Mei 2020 terjadi lagi penumpukan di Bandara Soekarno TSM kan? Sebuah grand design yang tidak main-main maksudnya, yakni jumlah korban virus corona yang banyak, mungkin mencapai 1,2 juta korban meninggal dalam waktu 40 hari. Ketika situasi chaos tidak terpenuhi, maka jumlah korban corona yang banyak pun jadi pilihannya. Sayangnya, bagi mereka upaya gugus tugas COVID-19 bersama jajaran pemerintah lain termasuk para warga masyarakat yang waras dan usaha keras para tenaga medis membuahkan hasil. Lebih banyak para korban terinfeksi COVID-19 yang sembuh ketimbang yang meninggal. Kalau mau disebut juga, adalah berkah dari Tuhan yang menyayangi orang-orang yang tulus dan ikhlas dan berhati mulia. Orang-orang yang mengabdi buat rakyat semata, seperti Jokowi. Nah, cara lockdown gagal, begitu pula penumpukan massa, kemungkinan besar juga gagal. Apalagi sudah tercium kebusukannya. Saya duga, satu cara lagi adalah di bidang ekonomi. Bisa jadi, rasa frustasi warga yang ekonominya sangat terdampak wabah corona akan dimanfaatkan. Bisa saja nanti digerakkan jadi demo besar-besaran yang diarahkan jadi anarkis. Kita harus waspada. Kuncinya di akal sehat dan menuruti arahan pemerintah tentunya. Percayalah, Presiden Jokowi bekerja keras hanya buat rakyat semata. Sekian dulu dari Kura-Kura.